Halo guys, jadi di video kali ini aku mau nge-review hotel yang aku tempatin selama aku trip di Hong Kong. Nama hotelnya yaitu Bridal Tea House dan dia berlokasi di Yau Ma Tei. Ini lokasinya strategis banget. Untuk total 5 malam, aku dapat di harga 4,5 juta rupiah atau per malamnya itu sekitar 900 ribuan. Hotelnya ini compact banget ya guys, jadi selantai itu cuma ada 3 kamar. Dan ini kami beruntung banget bisa dapat kamar yang paling pojok karena nanti bakalan dapat 2 jendela yang besar-besar. Jadi bisa lihat pemandangan Hong Kong dari atas. Nah, pas ke Hong Kong ini aku bawa 2 koper berukuran 25 inci, 1 koper ukuran 20 inci, sama 1 koper ukuran 18 inci. Tuh bisa dibayangin kan guys, sangat compact ya. Awalnya sih kayak deg-degan, muat nggak ya? Ternyata muat kok. Begitu masuk kamar, kita langsung bisa nemu kamar mandi di sisi kiri. Dan kamar mandinya ini sangat ukurannya minimalis, tapi dari segi fasilitas dan kebersihan ini udah oke kok guys. Untuk air panas sama air dinginnya baik di shower maupun yang di wastafel nyala dan semburan showernya juga kencang. Disediain juga 2 handuk yang selalu setiap hari itu diganti. Udah ada sampo sama sabun juga. Tapi kalau di Hong Kong ini dia memang jarang banget ada bidet ya guys untuk di toiletnya. Untuk di hotel ini dia tidak menyediakan sikat gigi sama pasta gigi. Mereka nyediain juga 2 gelas untuk kumur-kumur. Dan kalau untuk wastafel sih sebenarnya hitungannya agak kecil ya, cuman masih oke kok buat cuci muka ataupun sikat gigi. Untuk ukuran kasurnya sih muat ya untuk 2 orang dewasa. Aslinya tuh kami pesen yang single twin bed, cuman ini kok ternyata dapetnya yang kasur yang udah jadi satu. Jadi ya udah nggak masalah toh selama itu muat, jadi oke-oke aja. Di samping kasur ini disediain meja kecil yang setelah aku cek ini ternyata isinya ada kettle atau water heater ya untuk masak air panas. Kemudian ada hair dryer yang jujur aku nggak pakai ini ya, jadi nggak tahu oke apa enggak. Kemudian ada tisu toilet yang mana itu selalu diganti setiap hari sama housekeeping ya kalau kehabisan. Kemudian dikasih juga sendal hotel. Kemudian ada 2 gelas. Cuman ini kok setelah aku cek di bawah lampu dia agak berdebu ya. Cuman aku nggak pakai gelas ini sih. Tapi ya tinggal dicuci aja sih. Jangan lupa colokan di Hong Kong itu beda kayak di Indonesia. Jadi kamu harus bawa adaptor sendiri. Dapat juga 2 botol air mineral kecil sih, mungkin sekitar 300 cc yang tiap hari itu akan diganti kalau misalkan kamu minumnya udah habis. Terus ini ada kulkas, cuman sayang banget dia nggak dingin ya. Untuk TV-nya belum smart TV, jadi nontonnya channel lokal maupun luar negeri. Nah, ini jendela besar yang aku maksud. Jadi setiap pagi itu kita bisa menikmati pemandangan kota Hong Kong dari jendela ini. Terus juga kalau misalkan pagi itu tinggal buka jendela aja, kita bisa menikmati angin sepoi-sepoi sejuknya Hong Kong di musim winter. Oke, jadi ini view kalau misalkan kalian duduk di atas kasur ya, jadi kalian langsung ngadep pintu. Untuk masalah kebersihan kalian gak perlu khawatir karena setiap hari housekeepingnya itu akan ngebersihin kamar kalian, ngambilin sampah, gantiin handuk yang kotor, nge-refill air minum, jadi kalian pulang jalan-jalan tuh kamar udah bersih lagi. Untuk hotelnya ini tuh strategis banget ya, jadi dia itu deket banget sama exit C-nya MTR Station Yau Ma Tei.
itu cuman sekitar 2 menit aja jalan kaki. Selain itu dia juga dekat banget dengan berbagai halte bus ya, terutama yang penting itu halte bus ke airport, itu juga deket. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya ngegeret koper jauh-jauh, karena semuanya serba dekat. Untuk area sekitar hotel ini sangat vibrant ya, jadi sangat ramai, banyak pilihan toko, kemudian warung makan. Cuman ya warung makannya tentunya Chinese food ya. Kemudian di depan hotel persis itu ada warung mie. Cuman aku belum pernah coba gitu karena itu rame terus kayak warung mie viral gitu loh. Kalau di malam hari suasananya kayak gini ya. Jadi nanti hotelnya itu yang menjulang tinggi. Itu di dindingnya itu sebenarnya udah ditulis gede banget tulisannya Bridal Tea House, cuman nggak ke syuting. Nah ini belok kiri langsung deh ketemu hotelnya. Yang aku suka dari hotel ini tuh dia lobbynya tuh jelas gitu loh. Jadi dari pinggir jalan pun kita udah bisa lihat bahwa itu lobby hotel kita. Karena jujur aku tuh menghindari banget hotel-hotel Hongkong yang dia tuh jadi satu sama apartemen, atau yang satu lantai ada banyak hotelnya. Nah itu aku nggak seret. Jadi mending cari yang hotel yang bener-bener dia tuh gedungnya sendiri dan lobbynya pun juga jelas. Oh ya tadi lupa bilang kalau misalkan di hotel ini tuh dia ada depositnya sebesar 500 Hong Kong dolar. Nah saran aku sih bayar pakai cash aja ya. Nah sehari-hari kami tuh kalau naruh koper tuh kayak gini, jadi kita berdiriin karena kan sempit ya. Nah terus kalau untuk koper 20 inci itu kalau dibuka di sisi yang samping kasur tuh cuman bisa kebuka setengah. Nah biar gak ribet, semua barang yang ada di koper itu aku keluarin, terus aku taruh di sisi samping jendela sini. Karena ini kan masih ada space, ini lumayan gede loh space-nya. Jadi bisa buat taruh-taruh baju, barang-barang yang ada di koper itu keluarin semua dan ditaruh di sini. Jadi space-nya itu benar-benar dari ujung ke ujung. Jadi ini tuh aku bagi dua kemarin sama suamiku. Jadi suamiku yang sisi kiri, aku yang sisi kanan. Terus ini ada laci di bawah kasur. Ini bisa buat kalian simpen-simpen barang atau nyimpen koper ya. Jadi nggak menuh-menuhin jalan. Cuma dia tuh hanya muat untuk koper ukuran 18 inci. Jadi koperku yang warna biru itu nggak muat masukin laci. Kemudian untuk di atas ini disediain untuk tempat jas atau jaket. Udah disediain hangernya juga. Kalau buka koper yang 25 inci atau ukuran medium ini bisanya persis di depan kamar mandi ya. Fun fact, selama aku di Hongkong itu nyalain AC cuma 1 kali. Nih nyatanya aku matiin. Karena aku cukup buka jendela, itu angin sepoi-sepoinya itu udah masuk ke kamar hotel. Karena waktu aku datang ini pas lagi musim winter, jadi anginnya sejuk banget. Nah, enaknya tinggal di hotel ini juga adalah di samping gang itu udah ada laundry 24 jam, namanya C Plus Laundry. Dia ini ada 5 washing machine sama 5 drying machine. Ini self service ya, jadi kalian nanti ya ngurusin sendiri. Nanti kalian bisa bayarnya pakai Octopus dengan biaya untuk nyuci itu $18 untuk 30 menit. Kalau misalkan mau nambah dikeringin nanti nambah biaya $30 untuk waktunya 50 menit. Ini rekomendasi dari laundrynya ya. Kalau kalian mau mengeringkan yang lebih cepat juga ada opsinya kok. Tapi kalau sesuai rekomendasi dari laundrynya ya butuh waktu 80 menit ya total cuci sama mengeringkan. Karena ini self service jadi nanti kalau misalkan kalian pilih cuci dengan waktu 30 menit ya harus segera dikeluarkan ya kalau udah 30 menit, jadi biar yang lainnya bisa gantian. Kalau misalkan mau tambah wangi atau tambah lembut, kalian bisa beli deterjennya atau gel ballnya di laundrynya langsung ya. Jadi jangan bawa sendiri. Kalau gel ball harganya $5, kalau softenernya harganya $3. Sambil nunggu laundryannya selesai, kita bisa nih makan atau jajan di sampingnya persis, di samping laundryan persis ini.
ada Alvin Food Service. Dia ini jualan makanan India. Tapi jujur aku belum sempet coba, cuman ini kelihatannya sih jualannya kare-kare gitu ya. Kelihatannya sih enak ya. Di dekat hotel juga, ya sambil nunggu laundryan tadi, ini ada pasar kecil nih. Jadi kalau mau beli oleh-oleh bisa banget di sini. Atau buat cari barang sehari-hari untuk di hotel itu juga bisa, lengkap di sini. Ini tas lipat gitu guys. Dan ini banyak variannya, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu $6, yang kecil $4. Nah ini tuh tasnya bagus-bagus ya. Jadi gambarnya itu udah yang khas Hong Kong gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nggak sempet beli oleh-oleh, nah ini bisa banget nih beli di sini. Oke guys, jadi segitu dulu ya review tentang hotel Bridal Tea House di Hong Kong ini. Intinya aku beneran merekomendasikan hotel ini, terutama buat kalian yang first time ke Hong Kong nih, atau yang pengen cari hotel yang strategis tapi masih ramah di kantong. Karena poin plus dari hotel ini adalah harganya masih di bawah 1 juta per malam, kemudian lokasinya masih di tengah kota, dekat sama stasiun MTR Yomate dan juga halte bus airport. Gedung hotelnya juga gampang dicari, fasilitas hotelnya lengkap. Housekeepingnya juga rajin ya untuk bersihin kamar dan merefill air minum, itu penting banget. Kemudian di sekitar hotel tuh juga banyak banget pilihan makanan. Bahkan untuk teman-teman yang muslim nih nggak usah khawatir karena deket hotel tuh ada warung halal. Kemudian penting juga nih karena ada laundry gitu ya. Jadi super praktis buat teman-teman yang backpacker, jadi nggak perlu bawa baju banyak. Terus di sekitar hotel juga ada pasar kecil, jadi bisa buat cari oleh-oleh. Jadi kalau misalkan kalian nih cari hotel yang simple, bersih, strategis, dan nggak bikin dompet nangis gitu ya, jadi hotel ini bisa banget untuk masuk ke wishlist kamu. Kalau menurut teman-teman video ini ngebantu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video travel berikutnya. Bye!